Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Salatan wa salaman ala Rasulillah Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Bapak, Ibu, hadirin wal hadirat jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahman yang berbahagia dan dirahmati Allah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita semua masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah dan menjalani kehidupan di hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita amalkan di hari ini nanti akan diberi balasan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini kita masih melanjutkan tafsirul Quran kita, yaitu surat Al-Ghasyiyah, yang pada pagi hari ini kita masuk pada ayat yang ke-20 dari surat Al-Ghasyiyah ini. Setelah sebelumnya kemarin mulai dari ayat yang ke-17, 18, 19 Allah mengingatkan kepada orang-orang musyrikin Mekah dalam konteks ayat ini turun, dan mengingatkan kepada kita semua untuk merenungkan, memikirkan tentang ciptaan-ciptaan Allah, mulai dari langit, kemudian onta, kemudian gunung, dan yang terakhir yang keempat ini Allah memerintahkan atau mengingatkan kita untuk memikirkan tentang ciptaannya, yaitu bumi. Wa ilal ardi kaifa sutihat, dan bumi bagaimana ia dihamparkan. Nah, kata kunci di ayat ini, Bapak-bapak, Ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, yaitu kata al-ar, yang secara kebahasaan, secara etimologis bermakna dasar tanah. Ya, jadi al-ar itu artinya tanah. Sementara makna relasionalnya itu satu tempat, negeri, atau kita menyebutnya bumi. Sementara kata bumi itu sendiri ternyata berasal dari bahasa Sanskerta, dari kata bumi yang artinya juga tanah. Jadi maka tadi al-ar itu artinya bumi, ternyata bumi itu pun juga bermakna tanah, seperti makna dasar dari kata al-ar. Nah, di dalam Al-Quran memang kata al-ar itu sering diartikan itu dalam makna relasionalnya sebagai bumi, itu tempat kita tinggal yang sekarang ini. Ya. Bumi adalah satu benda planet di jagat alam semesta raya ini yang berada di dalam gugusan galaksi Bima Sakti, dan salah satu planet yang dekat dengan matahari, yang merupakan pusat tata surya galaksi Bima Sakti ini. Dan bumi itu planet yang terpadat di antara planet-planet yang lain, yang menjadi tempat kehidupan manusia
kita, menjadi tempat kehidupan hewan dan juga tempat kehidupan tumbuhan yang memang diciptakan oleh Allah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, itu bumi, bahkan bumi di penelitian dari para ahli ilmu, itu bumi satu-satunya planet yang diciptakan oleh Allah yang bisa ditempati untuk kehidupan manusia. Kalau pada saat ini ada upaya dari NASA, dari penelitian antariksa di Amerika itu akan mencoba untuk melihat apakah di planet Mars itu ada unsur-unsur yang bisa dijadikan sebagai pendukung kehidupan manusia atau tidak. Kalau seandainya nanti ada, itu rencananya Amerika itu akan, kalau nanti terjadi kiamat katanya, manusia akan dipindah ke Mars. Padahal kiamat itu tidak hanya bumi saja, Mars itu pun juga akan mengalami kehancuran. Jadi manusia akan diajak untuk hidup di planet Mars, yaitu itu mimpi dari NASA. Tidak lagi bulan, tidak lagi bulan, bahkan planet Mars itu sudah mereka jelajah sampai ke sana. Harusnya orang Islam itu bisa lebih dari itu, tapi karena pengetahuan umat Islam masih tertinggal, sehingga teknologinya juga masih tertinggal, sehingga tidak bisa sampai ke sana atau belum sampai ke sana. Justru orang-orang yang Islam yang banyak melakukan penelitian di ruang angkasa ini. Nah, sebagai bagian dari benda di jagat alam raya ini, seperti benda-benda lainnya, misal bulan, bumi selalu bergerak di poros edarnya. Jadi poros edarnya bumi, poros edarnya bulan, poros edarnya planet-planet yang ada yang lain, dan bahkan bintang-bintang yang ada di langit itu semuanya beredar pada garis porosnya, tidak pernah keluar dari garis edarnya itu. Kalau sampai keluar, ya terjadi kiamat itu. Makanya bisa dikatakan jagat alam raya ini adalah makhluk Allah yang sangat patuh terhadap ketentuan yang dibuat oleh Allah. Tidak pernah ada planet kok jalannya melawan arus, ini nggak ada. Beda dengan manusia, sudah dibuatkan jalan, arusnya sudah ditentukan, bisa melawan arus. Nah, karena melawan arus akibatnya terjadi tabrakan, kecelakaan, menyebabkan kematian. Itulah manusia ini. Ternyata manusia itu banyak yang kurang taat terhadap ketentuan. Tapi alam raya ini ternyata sangat patuh, sehingga beredar pada garis edarnya beribu-ribu bahkan berjuta-juta tahun seperti itu terus. Bumi adalah dalam sepanjang waktu mengalami dua gerakan sekaligus. Jadi bumi itu gerakannya sekaligus, dalam satu gerakan itu ada dua yang dilakukan oleh bumi, yaitu gerak rotasi pada porosnya, yang berputar pada porosnya itu, rotasinya itu selama 24 jam, satu hari. Akibat dari gerak rotasi bumi ini menyebabkan terjadinya perubahan waktu siang dan malam. Ada siang, ada malam, terus seperti itu. Karena dia berputar selama 24 jam pada porosnya. Nah, gerak yang satunya lagi adalah gerak revolusi mengitari matahari. Kalau gerak rotasi tadi itu menyebabkan terjadinya siang dan malam, kalau gerak revolusi ini menyebabkan terjadinya perubahan tahun. Karena bumi mengitari matahari itu dalam waktu 365/4 hari. Dalam satu gerakan mengitari matahari yang disebut dengan gerak revolusi. Jadi yang mengitari, yang bergerak itu
bumi, bukan matahari. Tapi kita melihatnya secara semu yang bergerak matahari. Jadi padahal matahari itu tidak, matahari diam, bumi yang bergerak. Nah tadi itu berotasi, bergerak, kemudian berevolusi, yang bergerak itu bumi. Nah cuma kita nggak merasakan gerakan itu karena kuatnya gravitasi bumi yang itu ada di dalam bumi itu yang dibuat oleh Allah, sehingga manusia ini ya tidak pergi kemana-mana gitu ya. Jadi kalau tidak ada gravitasi bumi ini kita bisa melayang-layang pergi kemana, tapi karena ada gravitasi bumi ini kita ditarik ke bumi sehingga kita bisa berada di atas permukaan bumi. Nah itulah kekuasaan Allah itu. Nah ini jadi bumi ketika di sini di porosnya ini bumi ini berputar, bergerak terus, berputar terus. Selama tadi sekali putaran ini 24 jam. Ketika berputar seperti ini, bagian bumi yang menghadap matahari ini maka dia akan siang. Sedangkan bagian bumi yang tidak menghadap matahari ini akan menjadi malam. Ya ini hanya simulasi aja. Jadi ini. Nah kemudian bumi ini akan bergerak ini, porosnya di sini ini selama 1 tahun. Nah ini disebut dengan gerak revolusi. Kalau bumi di sini bergerak berputar ini rotasi, nah ketika bergerak ini, nah ini mengitari matahari, ini namanya revolusi. Ini selama 1 tahun. Ini 1 tahun bergerak seperti ini. Nah dari 1 tahun ini nanti muncul bulan-bulan itu, ada bulan ini, ada bulan sampai 12 bulan itu. Nah ini bapak-bapak, ibu-ibu ini secara simulasinya seperti ini. Jadi sekali putaran ini lamanya 365 seperempat hari 1 tahun. Nah kenapa pada seperempat? Nah, ini nanti ketika terjadi tahun kabisat, yaitu tahun ketika bulan Februari itu harinya menjadi 29. Kenapa? Karena seperempat ini ya dibulatkan jadi 1 hari 4 tahun. Makanya dalam 4 tahun itu nanti menjadi 366 hari. Kalau di dalam kalender Komariah, kalender Hijriah, 1 kali bulan mengitari bumi, karena bulan itu adalah satelitnya bumi. Jadi bulan itu ada di sini, bulan mengitari bumi. 1 kali putaran bulan itu mengitari bumi itu kata Rasulullah 29 hari atau 30 hari. 1 kali putaran dari bulan mengitari bumi. Nah 1 tahun itu 354,5 hari. 354,5 hari. Sehingga nanti ya kalau kabisat ya itu terletak di bulan Dzulhijjah, maka bulan Dzulhijjah itu bisa bergantian antara 29 atau 30 hari. Di akhir dari tahun itu biasanya yang digenapkan, diganjilkan itu bulan Dzulhijjah, karena bulan Dzulhijjah bulan terakhir. Nah ini sehingga kalau kabisat tadi itu ya terjadi 355 hari. Nah ini bulan mengitari bumi. Kalau bumi mengitari matahari. Nah bapak-bapak, ibu-ibu, kemudian ayat tadi ya, Allah menyatakan wa ilal ardi kaifa sutihat, dan bagaimana bumi yang tadi bumi benda alam raya itu, bagaimana kata Allah dia dihamparkan. Nah makna dihamparkan ini yang menarik. Ada 2 makna dari kata sutihat, dihamparkan. Yang pertama, bumi dihamparkan itu maknanya bumi digelar layaknya sebuah karpet atau tikar. Ini yang digelar itu lagi tikar itu digelar. Jadi karena digelar itu, maka kemudian ada yang memahami bahwa bumi ini bentuknya datar seperti hamparan ikan. Dan kita merasakannya juga begitu ya. Bumi itu kata-kata datar, lempeng datar. Maka dahulu ya, teori yang pernah berkembang tentang bentuk bumi ini ya di dunia sains itu memang ada 3. Dan dulu pertama kali sebelum Masehi,
pandangan yang paling populer itu memang mengatakan bahwa bumi itu bentuknya datar. Jadi sejak abad 10 sebelum Masehi, jadi 1000 tahun sebelum Masehi, itu di Mesopotamia ada satu peradaban besar di dunia pada saat itu, di Mesopotamia. Kalau sekarang itu di daerah Syria, itu ada satu pandangan yang memang menyatakan bahwa bumi ini datar. Bumi itu datar. Jadi kayak karpet tadi itu, sehingga kalau kita berjalan sampai ke ujung bumi itu jatuh kita akan jatuh gitu. Jatuh kemana ya nggak tahu, ke jurang yang dalam gitu. Coba makan kembali. Akan tetapi teori itu kemudian terbantahkan, apalagi nanti ketika sampai itu pengembara dari Columbus, pengembara dari Amerika itu menjelajah bumi, dia naik kapal itu menjelajah bumi. Dalam perjalanannya, ya setelah berapa waktu dia lalui, kok ternyata kembali lagi kan ke awal berangkatnya dulu. Harusnya kan kalau buminya itu datar, ya jatuh dia itu kan. Tapi tidak, ternyata dia kembali kok kembali ke tempat ini lagi ya. Berarti, kalau begitu bumi itu tidak datar. Maka pada abad 19 Masehi, teori bumi datar itu, sejak saat itu kemudian teori bumi datar itu mulai ya agak terbantahkan. Nah, tapi ya pada masa sekarang ini, abad 21 bahkan ini, muncul kembali teori bumi datar ini. Di beberapa waktu kemarin itu bahkan banyak browsing, banyak share-sharean atau banyak juga berita-berita di YouTube bahkan yang menyebutkan bumi itu datar. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi ada yang memahami bumi itu seperti ini. Jadi kalau Bapak Ibu berjalan dari sini ke sini nanti akan jatuh, hilang. Ini dulu, teori dulu. Jadi ada yang gambar sampai bentuknya bumi itu seperti ini. Nah, kayak digelar. Ini menarik ini kalau kita perhatikan. Tapi kan kita nggak pernah melihat bumi yang sesungguhnya karena kita nggak pernah naik sampai ke ruang angkasa. Ini dilihat dari ruang angkasa katanya seperti ini, seperti mangkok miring. Nah, kemudian di Yunani, ya seorang filosof yaitu Pythagoras membantah teori bumi bulat tadi dan menyatakan bahwa bumi itu berbentuk bulat. Tapi tadi saya katakan yang abad 21, nah itu muncul kembali. Nah, yang menarik, yang abad 21 ini yang baru-barusan kemarin muncul itu, salah satu dasar yang dijadikan sebagai landasan, bahkan yang mengatakan teori bumi itu datar, itu justru dari kalangan umat Islam ya. Jadi kalangan umat Islam, apa landasannya ayat tadi, wa ilal ardi kaifa sutihat, dan ketika bumi itu bagaimana ia dihamparkan. Nah, kalau dihamparkan itu berarti datar. Jadi memahami ayat itu bumi itu datar berdasarkan ayat itu, dari makna kata sutihat tadi. Ya. Sampai sekarang masih bertahan itu. Ya, masih bertahan dengan teorinya, dan ayat itu, salah satu ayat itu menjadi dasarnya. Nah, ini kan menarik itu ya. Kok umat Islam tidak realistis katanya. Tapi dia mengatakan, ayatnya bunyinya begitu, tapi realitasnya kan bentuk bumi nggak begitu gitu. Sehingga dia mengatakan, yang mengatakan bumi itu datar itu kurang piknik katanya. Kurang piknik ke ruang angkasa gitu. Jadi dia tidak pernah naik ke atas ruang angkasa melihat bentuk bumi itu sebenarnya bagaimana gitu ya. Kok bisa mengatakan datar dan kekeh dengan pendiriannya, mengatakan bahwa ayat Qur'annya bunyinya begitu. Nah, yang jadi aneh kan nanti, masuk bumi ini bentuknya salah gitu. Kalau memang ayatnya seperti itu, maka harus dimaknai yang lain kan gitu. Nah, sehingga nanti ada makna yang kedua. Nah, teori kedua adalah teori Deutsch yang menyatakan bahwa bentuk bumi itu adalah bulat ser. Nah, sedangkan yang ketiga, ini bentuk bumi itu adalah ellipsoid ya. Elips yaitu bulat agak pipih. Jadi tidak bulat bunder ser kayak bal itu enggak. Ya, tapi agak pipih. Lonjong sedikit ya, sehingga ada 3 teori ini. Nah, yang paling populer pada
setelah teori bumi itu datar tadi itu terbantahkan, memang teori yang ketiga ini yang paling populer, bahkan sampai sekarang ini yang paling banyak dipegang. Tapi sesungguhnya bentuknya bumi itu kayak apa? Ya seperti ini. Ya, jadi bentuknya bumi itu ya ini agak pipis sedikit gitu. Jadi nggak bulat ser tadi. Nah seperti ini. Nah, orang yang ada di sini tadi, kalau Bapak Ibu berada di sini, itu nggak jatuh. Terbalik. Ya. Jadi lupa itu berarti kalau yang di bawah sini kan berarti jatuh ya, terbalik ya tadi itu karena karena daya kekuatan gravitasi bumi itu yang ya ini yang memang menarik Bapak Ibu kalau kita mengkaji tentang dunia sains itu seperti ini. Wah, kok bisa ya seperti dilakukan dengan kekuasaan Allah. Jadi kita yang berada di sini ya juga tidak jatuh, nggak miring ya. Yang di sini juga nggak terbalik, tetap aja posisi kita itu seperti berdiri gitu. Padahal kita posisinya berada di bawah kan gitu ya. Lautnya itu. Lautnya nggak tumpah gitu ya. Ini airnya kok nggak pada tumpah ya kan. Jadi ini kan ya inilah sekali lagi itulah kemahakuasaan Allah. Nah, saya kadang begini, ketika Allah itu menceritakan tadi ini tentang kemarin tentang langit, ya kemudian tentang kalau onta sama gunung itu begini ya. Tapi ketika menceritakan tentang bumi langit, bagaimana ya pandangan orang Arab dan saya? Apakah mereka juga memahaminya dengan ilmu seperti ini? Kan ketika itu belum berkembang. Ilmu seperti ini, ilmu tentang astronomi, ilmu geografi, ya ilmu tentang itu belum berkembang di kalangan masyarakat Arab pada saat itu. Bahkan gunung aja kemarin itu kalau kita lihat ilmu tentang gunung, mereka juga belum memahami karena ilmu tentang vulkanologi juga belum berkembang. Makanya yang berkembang kemudian mitos. Sama kayak orang Jawa, karena ilmu tentang gunung itu belum berkembang ya, muncullah mitos-mitos. Ketika terjadi gerhana, muncul mitos. Sama kayak orang Jawa. Orang Arab dulu juga begitu, ketika ada terjadi gerhana itu juga muncul mitos. Ya, apalagi ketika terjadi gerhana, putra Rasulullah ada yang meninggal. Wah, mitosnya luar biasa. Kita pun juga karena ilmu pengetahuan belum sampai ke sana. Nah, setelah ilmu sekarang itu sudah sampai ke sana, nah kita lihat dengan ilmu pengetahuan ternyata berbeda ya. Nah, jadi karena dulu itu tidak menggunakan ilmu. Makanya Quran mengajak kita untuk memikirkan dan itu berpikir bagaimana ya ciptaan-ciptaan Allah itu diciptakan. Nah, yang kedua ini bagian ayat ini mengandung makna bahwa bumi dihamparkan. Itu artinya bumi digunakan oleh makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah, termasuk oleh manusia dalam menjalani kehidupan. Jadi sutihat itu maknanya bukan dihamparkan, digelar itu enggak, tapi bumi ini digunakan, disiapkan untuk kehidupan manusia. Di bumi inilah manusia menjalani berbagai aktivitas kehidupan. Ya, jadi makna dihamparkan itu tidak terus digelar kayak tikar, tapi di bumi inilah tempat untuk menjalani kehidupan. Artinya dihamparkan itu kan untuk diduduki. Jadi bukan menghamparkannya, tapi didudukinya gitu lah, ditempatinya. Jadi bumi dihamparkan itu bumi digunakan untuk menjalani kehidupan. Nah, ini makna yang dipahami dengan ilmu pengetahuan tadi. Jadi tidak kemudian dipahami dihamparkan terus digelar gitu tidak. Nah, sebagai tempat yang telah disiapkan untuk kehidupan makhluk, manusia, hewan, ataupun tumbuhan, maka Allah telah menyediakan kebutuhan kehidupan. Nah, maka di bumi itu oleh Allah disiapkan segala kebutuhan kehidupan manusia. Disediakan air, maka di bumi ada air. Di planet-planet yang lain kesediaan air tidak ada, relatif sedikit. Tapi di bumi melimpah airnya, bahkan 2/3 dari permukaan bumi ini isinya adalah air. 2/3 loh. Kenapa? Karena air itu sumber kehidupan. Bahkan dari air itulah Allah menciptakan kehidupan. Manusia pun juga diciptakan dari air. Maka bagian tubuh kita itu juga sebagian besar sebenarnya air. Kalau kekurangan air, ya mengalami sakit bahkan sampai bisa meninggal kalau tidak ada
air di dalam tubuh kita. Sumber oksigen juga melimpah, disediakan oleh Allah. Maka oksigen itu paling banyak ada di atas permukaan bumi. Kalau Bapak Ibu semakin naik, ya teori kekekalan zat itu semakin naik Bapak Ibu ke atas, itu oksigennya semakin kental. Kalau semakin kental, maka susah untuk bernapas karena gasnya terlalu padat. Maka semakin tinggi kita naik, kita akan megap-megap bernapas. Bukan karena ini, tapi karena apa? Karena oksigennya itu terlalu padat. Maka di permukaan bumi ini oksigen itu tersedia cukup banyak. Maka kita bisa untuk bernapas, bisa untuk menjalani kehidupan. Tersedianya karbon dioksida. Nah, ini juga di atas permukaan bumi, Bapak Ibu. Iklim dan cuaca yang normal. Nah, coba. Makanya perubahan iklim, kalau nggak normal iklimnya, terjadi anomali penyimpangan iklim, maka manusia akan mengalami banyak bencana. Nah, ini sekarang ini sedikit anomali ini. Tujuannya pun rendeng kan. Dulu kan bulan Maret itu, akhir Maret itu sudah mulai masuk bulan apa itu ketiga, sudah mulai masuk bulan apa itu panas. Ini sampai bulan Mei masih, kemarin habis panas ya puasa itu lah, kok ini terus hujannya malah jor-joran. Nah, maka ada mengatakan ini anomali iklim, harusnya masuk musim kemarau, ya itu malah musim hujan, atau hujannya malah turun semakin lebat, intensitas turun hujannya sangat tinggi. Nah, ini ya Allah memang memberikan seperti itu, ya sudah. Tapi memang anomali iklim itu bisa terjadi karena perbuatan manusia juga. Sehingga iklim kemudian mengalami perubahan, cuaca mengalami perubahan. Adanya atmosfer yang kemarin melindungi bumi ini juga ya dibuat oleh Allah agar bumi ini tidak sampai mengalami kehancuran akibat banyaknya benda-benda angkasa yang jatuh ke bumi. Kalau ada batu sebesar masjid ini aja jatuh ke bumi, ya meteor misalkan, serpihan dari bintang itu jatuh ke bumi, sampai jatuh ke bumi, bumi ini sudah guncang ya karuan. Karena apa? Guncangan jatuhnya itu kan luar biasa. Nah, tapi karena ada atmosfer tertahan, hancur, ya maka batu-batu itu tidak sampai ke bumi. Ini oleh Allah didesain seperti ini. Kenapa? Karena bumi ini menjadi tempat kehidupan manusia. Coba kalau Allah tidak memberikan itu, apa yang terjadi dengan bumi ini? Nah, ini Bapak-bapak, Ibu, terkait tentang makna yang kedua ini. Jadi Allah mengajak kepada kita untuk merenungkan, memikirkan ya 4 ciptaan Allah yang sangat luar biasa. Dimulai dari apalah yang dulu ilal ibili kaifa khuliqat, wa ilas samai kaifa rufi'at, wa ilal jibali kaifa nusibat, wa ilal ardi kaifa sutilat. Orang-orang Arab pada saat itu, orang Mekah pada saat itu diajak oleh Allah untuk merenungkan tentang ciptaan-ciptaannya itu, dengan harapan orang Arab itu terus sadar, karena kemarin mereka menolak cerita, menolak berita tentang surga dan neraka dan surga. Ya, karena mereka menolak cerita tentang itu, berita tentang Al-Wasiyah yang pertama itu, maka diberilah oleh Allah ini bukti-bukti ciptaannya. Kalau kalian percaya, dan mereka percaya, tapi kalau terhadap neraka dan surga, kenapa mereka tidak percaya? Sementara ciptaan-ciptaan yang ada di sekitarnya mereka mempercayai. Padahal dari ciptaan-ciptaan yang ada di sekitarnya itu banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan nalar mereka tadi itu, karena begitu luar biasanya. Nah, kemudian berikutnya ayat yang ke-21. Nah, ini mulai, jadi setelah tadi Allah mengajak untuk merenung tentang ciptaannya, kemudian Allah berfirman kepada Rasulullah agar beliau menjalankan tugas yang beliau jalankan kepada masyarakat Arab Mekah pada saat itu, apa? Fadzakir innama anta mudzakir. Maka berilah peringatan. Fadzakir, beri mereka peringatan. Karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan. Jadi Allah mengingatkan, fadzakir ya Muhammad, beri mereka peringatan.
dalam konteks ayat ini turun. Nah kalau sekarang ya yang punya kewajiban memberi peringatan itu siapa? Ya semuanya, bukan hanya mubaligh saja. Ya kita kan ada memahami, oh itu kan tugasnya mubaligh, tugasnya dai. Kalau saya kan nggak punya tugas itu. Ya punya tugas, setiap orang yang berislam, setiap orang yang beriman itu punya tugas untuk fadzakir, ya untuk memberi peringatan. Pada siapa? Paling tidak kepada dirinya sendiri, kemudian kepada keluarganya, dan kepada masyarakat yang ada di sekitarnya. Beri mereka peringatan. Ya peringatan itu maksudnya mengingatkan mereka tentang hal-hal yang baik, hal-hal yang benar. Ayat ini memberi penjelasan bahwa tugas diutusnya Rasulullah SAW adalah untuk memberi peringatan. Peringatan tentang apa? Peringatan bahwa bagi orang yang ingkar kepada Allah akan diberi punishment, akan diberi hukuman. Jadi peringatan bahwa siapa yang berbuat dosa, siapa yang berbuat maksiat, maka akan diberi hukuman. Itu peringatannya. Makanya di dalam Al-Quran itu kan ada dua isi Al-Quran itu kan sebenarnya hanya ada dua hal, yaitu basyiro wa nadhiro. Wa nadhiro itu fadzakir, basyiro itu kabar gembira. Isinya Quran itu kabar gembira dan peringatan. Kabar gembira apa? Kabar gembira adanya kehidupan kebahagiaan di surga. Peringatan yaitu bagi orang yang berbuat dosa maka akan ada hukuman di neraka. Jadi sebenarnya itu. Nah Rasulullah itu tugasnya itu basyiro wa nadhiro. Ya, beliau tugasnya adalah memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Nah di ayat ini karena kasusnya orang-orang kafir banyak yang tidak mau menerima peringatan dari Rasulullah ya tentang surga dan neraka, maka perintahnya Allah fadzakir, beri mereka peringatan, ingatkan pada mereka. Jadi sehingga kadang dipahami bahwa memberi peringatan itu lebih ditujukan kepada orang-orang yang ingkar ya, kepada orang-orang yang ingkar itu diberi peringatan. Dengan apa Rasulullah harus memberi peringatan? Ya dengan Al-Quran. Dengan Al-Quran. Oleh karena itu Al-Quran juga diberi nama Al-Dzikr. Al-Quran diberi nama Al-Dzikr, peringatan. Inna nazzalnahu dzikra. Sesungguhnya kami Allah telah menurunkan kepada engkau Muhammad Al-Dzikr, sumber peringatan. Maka sampaikan Quran. Nah, menyampaikan Quran itu ya dua-duanya, peringatan disampaikan, basyiro juga, nadhironya disampaikan, tapi juga basyironya juga disampaikan. Nah kadang kita kalau di dunia sekarang ini Bapak Ibu, di dunia pendidikan itu kepinginnya hanya basyiro saja. Ini ada nadhironya, nanti gurunya kena pasal. Sekarang itu kan gitu nih, di dunia pendidikan kita. Kita disuruh untuk memberi apresiasi, penghargaan, tapi tidak boleh memberi punishment. Tidak boleh memberikan hukuman. Akhirnya murid itu jadi manja, karena tidak pernah diberi hukuman. Dihukum sedikit, gurunya kena pasal, laporkan apa itu? Kalau tidak dilaporkan ke polisi, dilaporkan ke apa itu yang biasanya di pendidikan itu, bukan yang KPI ya, apa itu sering membantu kalau ada masalah-masalah itu. Ombudsman. Sedikit lalu ke ombudsman, sedikit akhirnya guru itu gak stres, guru itu ya bingung, bikin piye ya oleh didik murid. Makanya anak sekarang itu susah dihukum. Jadi karena tadi dihukum keras sedikit, ya memang hukum kan tidak harus fisik gitu. Boleh ya hukum dengan tugas. Ya. Tapi kan ya sekali-sekali harus diberi hukuman yang membuat mereka ini jera gitu. Loh Quran aja juga menjelaskan bahwa hukuman itu juga siksa itu. Biar jera. Kalau nggak ada siksa, nggak ada ini, nggak jera. Akhirnya anak melunjak. Maka Quran itu bicara tentang ada apresiasi, ya. Jadi ada apresiasi, tapi juga ada punishment. Itu sudah dibuat oleh Allah gitu. Ada apresiasi, ada punishment. Punishmentnya jangan dihilangkan.
Karena Quran mengajarkan mendidik manusia itu ya begitu. Kalau memang dia berhasil, kasih apresiasi, afirmasi. Kalau dia gagal, ya kasih punishment, hukuman. Ya biar ada titik jerah. Nah ternyata ancaman yang diberikan oleh Allah terhadap orang-orang yang ingkar itu ya pada masa itu juga tidak membuat mereka jerah. Sehingga banyak di antara orang-orang Arab ketika itu yang tetap ingkar. Nah, maka Rasulullah diingatkan tugasmu itu hanya memberi peringatan. Jadi tugasnya hanya memberi peringatan. Nah tugas Rasulullah adalah untuk memberi peringatan, bukan memaksa. Bukan memaksa seseorang untuk menerima hidayah dari Allah. Rasulullah tidak memaksa. Oleh karena itu dalam dakwahnya Rasulullah tidak pernah memaksa seseorang untuk memeluk Islam. Nah ini yang menarik. Maka Al-Quran menyatakan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam beragama. Bahkan ayat 29 surat Al-Kahfi ini Allah nyampaikan wa qulil haqqu mir rabbikum. Sampaikan bahwa kebenaran itu datangnya dari Rabb kalian, dari Allah Subhanahu wa taala. Maka faman syaa falyu'min, maka barang siapa yang menginginkan dia untuk beriman, ya silakan beriman. Wa man syaa falyakfur, dan barang siapa yang menginginkan dia kafir, ya silakan kafir. Loh enggak ada paksaan. Sing arep iman yo iman, sing arep kafir yo kafir. Terserah, itu pilihanmu. Tapi semuanya ada konsekuensinya. Kalau iman itu konsekuensinya bagaimana, kalau kafir nanti konsekuensinya bagaimana. Tapi Allah tidak memaksa, Rasulullah tidak memaksa. Oh silakan. Tugasmu itu Muhammad hanya menyampaikan, memberi peringatan. Mereka mau ya syukur, tidak mau ya sudah. Itu pilihannya. Nah ini disampaikan oleh Allah begitu. Kenapa? Karena Rasulullah pada saat itu hampir aja. Nah, kalau dalam bahasa kasarnya hampir aja putus asa. Maka ayat ini turun. Kenapa tantangan luar biasa? Hanya saja ini dalam realitasnya dinamika dakwah Islam di masa Rasulullah dan sesudahnya dipenuhi dengan berbagai peperangan. Maka ada yang mengatakan, lah itu kenapa ada perang? Itu kan berarti pemaksaan. Ketika Rasulullah memerangi satu kaum, itu kan berarti pemaksaan. Ketika Umar itu mengekspansi wilayah Persia, Mesir, Syria untuk ditaklukkan, itu kan berarti pemaksaan. Oh jangan dulu, jangan berkesimpulan begitu. Itu kesimpulannya orientalis kalau begitu. Kesimpulannya orang Barat yang kemudian mengatakan Islam itu disebarkan dengan pedang, dengan pertumpahan darah. Memang realitasnya begitu. Nah ini perlu diketahui bahwa peperangan yang terjadi lebih-lebih di masa Rasulullah sifatnya adalah defensif, mempertahankan diri. Rasulullah dan para sahabatnya berdakwah, menyeru, mengajak dan menyadarkan manusia. Tetapi ketika dalam melakukan gerakan dakwah tersebut diganggu dan bahkan dimusuhi, ya Rasulullah mempertahankan diri. Ketika Rasulullah berdakwah ke satu kaum, kirim ekspedisi syariah, kirim ya sahabat-sahabatnya untuk berdakwah di sana. Ketika dia berdakwah di sana ditolak, bahkan dimusuhi, diperangi, ya mempertahankan diri. Terjadilah perang. Dan itu di masa Rasulullah begitu. 53 kali peperangan itu, 27 diikuti oleh Rasulullah, kemudian yang 26 itu dipimpin oleh sahabat. Semuanya sifatnya defensif. Ya bahkan perang Khandaq itu, perang Ahzab itu sifatnya sangat defensif. Kenapa? Karena Madinah diserbu. Ya Madinah diserbu. Nah itu Pak, perang Tabuk itu gimana? Ya perang Tabuk karena Rasulullah juga merasa diprovokasi oleh Romawi ketika itu. Meskipun perang itu akhirnya nggak jadi kan. Rasulullah sudah nunggu di negeri di kota Tabuk sampai sepekan, ternyata pasukan Romawi nggak jadi datang. Karena apa? Karena gentar, akhirnya nggak jadi perang. Ya padahal Rasulullah ketika memobilisasi umat Islam, wah dari kasus perang Tabuk itu luar biasa. Karena sudah cuacanya panas, kondisinya juga habis ya pulang dari perang dari Mekah, ya tiba-tiba Rasulullah kemudian diperintah untuk pergi menghadapi provokasinya orang-orang Romawi. Ketika Rasulullah memobilisasi umat Islam yang ada di Madinah, muncul ketika itu ada 3 kelompok orang. Ada yang
bersegera untuk berangkat berperang dengan Rasulullah karena sangat ya patuhnya kepada Rasulullah. Ada yang kemudian menolak untuk ikut, padahal umat Islam menolak untuk ikut berangkat. Ada yang berangkat tapi akhirnya balik. Karena apa? Mendapat berita pasukan Romawi jumlahnya berlipat-lipat. Terus sedih, kalau tak boleh mawon bagus itu melu perang. Ada gitu lah, itu orang-orang munafik. Maka dalam perang Tabuk itu gambaran orang munafik itu sangat tampak sekali. Dalam perang Tabuk itu. Nah, nanti kasus-kasus perang Tabuk itu ada di surat At-Taubah. Hampir sebagian besar surat At-Taubah atau surat Al-Baqarah itu isinya tentang perang Tabuk. Sampai nanti juga ada kasus Masjid Diror. Ya, itu juga di kasus perang Tabuk. Ketika Rasulullah itu mau berangkat menuju ke Tabuk, itu dicegat oleh orang-orang munafik. Ya Rasul, kami mau mendirikan masjid. Silakan engkau menjadi imam di masjid kami, sholat bersama kami. Nah, karena Rasulullah itu selalu tergesa-gesa ke Tabuk, maka Rasulullah kemudian tidak mau untuk mampir di masjid itu. Nah, beliau mengatakan, ya nanti pulang dari Tabuk saya akan mampir di masjid itu sholat. Nah, dalam perjalanan itu, nah diberitahu oleh malaikat Jibril, hati-hati itu masjid itu masjid Diror itu, masjid yang dibangun untuk memecah umat Islam. So yang bangun apa? Yang bangun orang munafik. Untungnya Rasulullah belum sampai sholat di situ. Kalau sudah, wah, oh itu Rasulullah sudah jadi sholat imam di situ. Tapi Rasul nggak jadi, diingatkan hati-hati di surat At-Taubah masjid Diror itu. Itu tujuannya untuk memecah belah umat Islam. Akhirnya Rasulullah nggak jadi sholat di situ. Pulang dari Tabuk, masjid itu dibakar oleh Rasulullah, hancurkan di situ. Kenapa? Karena masjid itu bukan dibangun atas dasar ketakwaan, saya kayak masjid Kuba, tapi masjid dibangun atas dasar untuk memecah belah umat Islam. Nah, kasus perang Tabuk juga. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, bahkan sesudah masa Rasulullah, dinamika dan panggung perjalanan sejarah umat Islam memang dipenuhi dengan pergerakan militer dan politik. Akibatnya muncul pandangan bahwa sejarah Islam itu adalah sejarah politik Islam, dan sejarah politik Islam adalah sejarah gerakan ekspansi pemerintahan Islam. Realitasnya begitu. Apalagi masa Umar tadi ya. Nah, tapi ini sudah ada unsur politik dakwahnya. Ya sudah, yang namanya politik itu ya begitu. Ya. Tapi ingat tadi di masa Rasulullah hampir semua peperangan itu adalah karena faktor defensif mempertahankan. Ya kalau Umar memang ya saya akui Umar itu ekspansi. Persia dikuasai, Mesir dikuasai, ditaklukkan. Ya ekspansi. Maka ada satu buku yang menarik Bapak Ibu, ditulis oleh seorang sejarawan Muslim terkenal, Imam Al-Baladhuri. Judulnya Futuh Buldan. Apa Futuh Buldan? Penaklukan negeri-negeri. Luar biasa buku itu. Isinya satu buku itu isi bagaimana pasukan Persia menaklukkan dari negeri ke negeri sehingga 2/3 wilayah di dunia ini dikuasai oleh umat Islam. Ya sudah, itu bicara politik kok. Nah gitu. Ya orang-orang Barat sewot ya biar. Tapi kalau dikatakan penyebaran Islam dengan kekerasan, ya tidak semata itu. Nah, dakwah kalau mereka menolak, mereka menentang, ya dihabisi, digempur kan gitu. Nah dakwahnya kan begitu. Nah Rasulullah tidak diberi tugas untuk memaksa kan itu. Lasta alaihim bimusaitir. Kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka. Mereka siapa? Orang-orang musyrikin Mekah ketika itu. Karena tugas Rasulullah dan juga kita umatnya itu menjadi pemberi peringatan, maka tidak ada kuasa untuk menentukan seseorang menjadi beriman. Hidayah keberimanan seseorang mutlak ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW tentu sangat berharap agar orang-orang musyrik Mekah yang sebagian besar adalah kaum kerabatnya sendiri dapat segera beriman. Akan tetapi ternyata mereka justru menjadi penentang utama dakwah Rasulullah. Hal itu tentu sangat merisaukannya. Jadi saya katakan tadi Rasulullah hampir putus asa. Kenapa kok justru yang menjadi penentangnya adalah kerabatnya sendiri? Nah, agar Rasulullah tidak sampai mengalami keputusasaan, maka diturunkanlah peringatan dalam ayat ini. Beriman atau kafirnya orang-orang Mekah bukanlah kuasa Rasulullah. Maka turun ayat ini.
Kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka. Bahkan Allah juga memuji Rasulullah dengan tidak puasanya beliau mengimankan pamandannya sendiri, orang terdekat darinya, yaitu Abu Thalib. Seperti diketahui bahwa sampai akhir hayatnya Abu Thalib ia masih tetap belum berislam. Meski Rasulullah sudah berusaha, tapi karena tugas Rasulullah tidak untuk menentukan seseorang beriman atau kafir, maka pamandannya pun tidak dapat diimankan. Maka Allah pun mengingatkan, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha'u wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ayat ini kasusnya pamannya Rasulullah. Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi. Siapa? Pamannya. Tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang dikehendakinya. Dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Sampai detik-detik akan wafatnya saja Rasulullah masih mengingatkan, wahai paman, ucapkan 2 kalimat syahadat. Kalau engkau mau mengucapkan kalimat itu, aku akan memohonkan ampun engkau kepada Allah. Tapi kan hanya mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah dulu. Panggil pol di Abu Thalib. Betul sakit-sakit. Ya makanya dalam kasus kehidupan kita sehari-hari kan juga gitu. Orang kalau tidak biasa bersyahadat lain, ketika sakaratul maut itu belum tentu mudah mengucapkan la ilaha illallah kalau tidak terbiasa. Nah, meski demikian perlu juga diketahui bahwa sebagian besar pendukung dakwah Rasulullah di periode awal juga adalah dari kalangan suku Quraisy, meskipun tadi banyak tokoh-tokohnya yang menolak. Artinya dari kalangan kaum suku Quraisy termasuk keluarga Rasulullah tetap ada juga yang beriman dan menjadi pendukung utama dakwah Rasulullah. Beberapa nama sahabat yang masuk As-Sabiqunal Awwalin, misalkan ada Abu Bakar, ini juga tokoh Quraisy. Ada juga paman beliau Hamzah bin Abdul Muthalib, ini paman yang lain. Abu Thalib tidak mau, tapi Hamzah ternyata mau untuk memeluk Islam. Umar bin Khattab, seorang tokoh musyrikin, awalnya adalah musyrikin Quraisy, tapi kemudian beriman kepada Rasulullah, bahkan menjadi pendukung utama. Abu Ubaidah, ada Ubaidillah bin Jarrah, menyusul tokoh-tokoh muda nanti ada Khalid bin Walid. Khalid bin Walid menarik, bapaknya itu pembenci Rasulullah. Walid bin Mughirah bencinya terhadap Rasulullah nggak ketulungan, tapi anaknya ternyata masuk menjadi sahabat Rasulullah. Amr bin As bin Wa'il itu bencinya terhadap Rasulullah nggak ketulungan, tapi anaknya ternyata masuk Islam. Maka di dalam kita berdakwah, ya spirit seperti ini, bapak ini orang no, muga-muga sesuk anak sing masuk yang bisa menjadi anak orang kenal, muga-muga putune. Jadi tidak boleh putus asa di dalam berdakwah. Nah, berkat dukungan dan kekuatan mereka, dakwah Rasulullah dapat terus bertahan sampai akhirnya Rasulullah harus berhijrah ke Madinah. Di Madinah Rasulullah mendapat dukungan yang sangat kuat dari kalangan masyarakat Madinah. Jadi udah beri peringatan, nanti menjadi muslim atau tidak itu ya itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Illa man tawalla wa kafar, tetapi orang-orang yang berpaling dan kafir ya kalau mereka memang pembesar suku Quraisy itu menjadi penentang dakwah Rasulullah, maka Allah akan memberikan hukuman kepada mereka. Maka sederet nama tokoh Quraisy, ada Abu Sufyan, Umayyah bin Khalaf dan yang lain-lain ini, itu adalah penentang dakwah Rasulullah. Mereka itu yang dimaksud dalam ayat ini, yaitu orang-orang yang berpaling dari peringatan Rasulullah dan kafir atau mengingkari kenabian Rasulullah SAW. Nah, ini diperkecualian. Tapi di ayat 24, fayu'adzibuhullahu al-'adzabal akbar, maka mereka nanti akan diberi azab. Jadi orang-orang yang menentang itu akan disiksa oleh Allah dengan siksa yang sangat pedih, baik itu ketika di dunia ataupun ketika di akhirat. Tetapi bapak-bapak, ibu-ibu, ya mereka yang mau bertobat oleh Allah akan diberi ampunan, karena ampunannya Allah itu lebih luas. Nah, ada contoh, awalnya musuh yang sangat luar biasa, tapi akhirnya justru menjadi sahabat. Siapa? Abu Sufyan, pemimpinnya orang-orang Quraisy ketika itu, menentang Rasulullah dalam beberapa kali peperangan, bahkan dia terlibat berhadapan dengan Rasulullah. Tapi akhirnya dia masuk Islam. Istrinya yang awalnya juga bencinya terhadap Rasulullah itu luar biasa,
ya, karena kasus bapaknya dalam perang Badar dibunuh oleh Hamzah, sampai dia dendamnya kepada Hamzah luar biasa, tapi akhirnya masuk Islam dan oleh Rasulullah diampuni sampai akhirnya dia kemudian menjadi seorang Muslim yang taat. Nah, inilah gambaran tentang bagaimana tugas yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah. Saya kira ini Bapak-bapak, Ibu-ibu, pada hari ini di Tafsirul Quran kita surat Al-Ghasyiyah sampai dengan ayat 24. Nah, ayat 25 dan 26 nanti yang terakhir ini berbicara tentang makna Al-Ghasyiyah yang kedua dan ketiga. Al-Ghasyiyah yang pertama itu adalah wujuhu yauma idzin khasyi'ah dan juga wujuhu yauma idzin na'imah. Nah, makna Al-Ghasyiyah yang ketiga di ayat ini dan ayat terakhir. Apa yang dimaksud dengan inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Insyaallah nanti akan kita sampaikan di 2 minggu yang akan datang. Saya kira ini kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Maaf waktunya agak panjang, sudah hampir selesai waktu suluknya. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita semua. Mari kita tutup, kita akhiri kajian Tafsirul Quran kita pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Nasru minallah wa barakatuh wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.